Husaini syafaat agar bahagia dunia akhirat. Istiqil zaman marhumat mendidik umat, mantapkan iman, menuju jalan keselamatan pada Allah yang Maha Rahman. Doa mana? Kita tidak tahu doa mana yang Allah diijabah, mana yang Allah ijabah untuk kita tidak tahu kenyamanan hati itu. Kita seseorang itu tidak mungkin sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan Ayalang Al-Mahdumi insyaallah dalam program bersilaturahmi ke Majelis Taklim dan ke para kiai yang ada di Cianjur. Kebetulan Ayalang Al-Mahdumi ada di Majelis Taklim Jam'an Marhumah. Kebetulan insyaallah pimpinan daripada Jam'an Marhumah, insyaallah kita tanya-tanya. Saudara, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Jaini Rasidin ya, di sebelah samping kiri saya alhamdulillah telah hadir. Insyaallah beliau akan memaparkan bagaimana tentang beliau dalam menggerakkan Majelis Taklim dari awal sampai hari ini ya, dan bagaimana tentang profil-profil daripada Majelis Jam'an Marhumah. Alhamdulillah Pak Kiai sehat ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai baik, kita langsung saja agar pemirsa bisa mendengarkan langsung dari Kiai untuk apa namanya representatif dan motivasi kepada para masyarakat untuk informasi dan juga tentang Majelis Taklim Jam'an Marhumah dari mulai awal sampai akhir. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ya Allah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya kedatangan seorang YouTuber Ayalang, sekarang mah Dan Lakop Al-Magnumi. Lakop Al-Magnumi karena beliau seorang penggemar rokok Magnum. Betul. Sekilas tentang Jam'an Marhuman merupakan salah satu wadah lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim dan Zikir Jam'an Marhuman. Didirikan kurang lebih tahun 2018 sampai 2022, mungkin usianya sudah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun. Berdirinya Jam'an Marhuman ini didasari dengan fenomena di lingkungan masyarakat sekitar, khusus di lingkungan saya sekarang ini, karena lingkungan saya daerah Sadewata ini merupakan salah satu perkampungan penopang wilayah kota. Penopang wilayah kota Cianjur. Orang Sunda bilang kampung kagok. Kampung kagok. Kenapa disebut kampung kagok? Lempang cangkel, naik angkot, lebar ongkos. Jadi begitu dekatnya ya, dekatnya dengan pusat kalau kota. dengan jalan kaki cangkel males, kalau naik angkot ya dekat. Dekat. Sedangkan kan untuk ongkos mungkin bagi orang yang ekonominya di bawah serba bingung ya. 2000 itu mending beli ongkos Batang daripada Lebih baik jalan kaki ya. Iya. Pusat kota. Nah jadi wilayahnya itu merupakan penopang kota Cianjur yang di mana untuk karakter orangnya kemungkinan lebih kecenderungan, dikhawatirkan kecenderungan akan materialistis. Dalam artian dikhawatirkan kecenderungan pola pikirnya itu
lebih dominan duniawi. Duniawi. Nah, lebih dominan duniawi daripada ukhrawi. Maka dari itu saya berusaha bagaimana caranya setidaknya mengimbangi sifat duniawinya itu dengan sifat ukhrawi. Maka didirikanlah sebuah majelis ta'lim dan dzikir yang dinamai Jam'an Marhuman. Jam'an Marhuman itu kalau diartikan jam'an itu perkumpulan, marhuman itu bisa diartikan kasih sayang. Jadi barang siapa yang ingin dirahmati Allah, ingin dapat kasih sayangnya Allah, ingin dapat kasih sayangnya sesama manusia, mari kita bersama-sama berkumpul di Jam'an Marhuman. Istimewa sekali. Mari kita bersama-sama berkumpul di Sebuah penamaan majelis yang sangat mempunyai satu arti makna hidup yang luar biasa. Ya, insya Allah semoga Allah meridhoi. Amin. Selanjutnya kebetulan lagi sebenarnya saya tidak tahu ya bahwa kata Jam'an Marhuman itu lebih dulu dipakai oleh Al-Ihya Bogor. Al-Ihya Bogor Husni Tamrin. Iya. Husni Tamrin. Bapak Kiai Husni Tamrin di At-Taqwa perkumpulannya itu sama. Jam'an Marhuman. Ya, Jam'an Marhuman. Jadi mungkin kebetulan saja penamaannya sama. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Untuk kebaikan boleh Yang penting sah. esensi ya, pokok Iya. utama daripada tujuannya mardotillah. Jam'an Marhuman yang ada di dunia sekalipun, dimanapun, kapanpun aktivitasnya, tujuannya insya Allah mardotillah. Baik Kiai, saya ingin menanyakan tentang zikir ya. Tentang zikir. Tadi kan pola karakteristik masyarakat yang tadi disebut kampung kabo karena memang berdekatan dengan pusat jantung kota gitu ya, artinya itu Kiai berat gak sih dalam berdakwah menjaring membina para masyarakat yang begitu tadi disatakan bersifat materialistis duniawi, nggak agamis gitu ya, tapi dengan adanya Jam'an Marhuman merubah masyarakat untuk menjadi hidup masyarakat yang agamis, itu bagaimana? Perjuangan itu tidak ada yang mudah, saudara. Perjuangan betul tidak ada yang mudah. Perjuangan itu tidak ada yang mudah. Selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan. Karena itu merupakan sunnatullah. Jangankan kita yang tidak ada apa-apanya, Nabi Muhammad SAW sekalipun banyak tantangan. Nah, di sini dituntut kita untuk tetap tegar, tabah, sabar menghadapi tantangan. Itu jamaah itu dari kalangan tua apa muda atau akhwat atau ikhwan? Dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan ya. Cuma didominasi oleh kalangan wanita, kalangan Ibu-ibu. akhwat, kalangan Ibu. ibu. Alhamdulillah untuk berkat doa dari semua, berkat dukungan dari semua, alhamdulillah hakikatnya izinnya Allah Subhanahu wa taala untuk jemaah Sabtu pada hari ini kebetulan Sabtu tadi ada jadwalnya itu hari Sabtu untuk ibu-ibu pagi jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 pagi hari Sabtu. Nah, hari Sabtu alhamdulillah untuk jemaah bukan hanya dari lingkungan kampung ini. Jadi selain dari masyarakat kampung ini yang mengikuti rutinan Sabtu untuk berzikir, itu dari berbagai daerah. Dari Alhamdulillah. berbagai daerah. Hadir. Nah, alhamdulillah. Ada yang dari Cilaku, Kecamatan Cilaku. Ada yang dari Ciranjang, ada yang dari Mande, ada yang dari tetangga desa Bojong. Nah, untuk wilayah Kecamatan Karangtengah yang 16 desa. Kecamatan Karangtengah itu 16 desa. Saya khawatir mereka ingin kesini tapi mungkin berbagai macam kendala. Jadi saya berinisiatif untuk mengembangkan majelis ini keluar daerah untuk sementara wilayah Kecamatan Karangtengah yang 16 desa itu. Jadi
kiai itu mengembangkan bukan saja di Salewata. Ya. Ini adalah pusat terus membuat cabang-cabang ya. Jadi cabang-cabang mahkamah yang di daerah itu. Di mana saja Pak? Untuk sementara ini yang di wilayah Kecamatan Karangtengah yang 16 desa itu baru 6 desa. 6 desa. Baru 6 desa, 11 lokasi. 11 lokasi. Nah. Berarti di usia 5 tahun Jamaah Rumah itu sudah membuat cabang 6 di 11 lokasi. 11 lokasi. Wah, subhanallah. Tadinya targetnya itu hanya keinginan, hanya harapan. Di tahun 2019 menjelang 2020 itu saya punya target, punya rencana Al-Insan Ditakdir wallah gitu. Punya target untuk 2020-2021 itu untuk wilayah Kecamatan Karangtengah yang 16 desa itu sudah terpenuhi. Nah, kuotanya sudah terpenuhi. Karena kehendak mungkin rencana Allah berbeda dengan terkendala COVID-19. Oh ya, 2 tahun lalu. Dengan terkendala COVID-19 itu, jadi untuk pengembangan majlis ini tersendat. Terkendala karena memang tidak boleh berkerumunan ya. Artinya berkumpul banyak manusia gitu ya untuk menghindari menekan COVID-19. Ya. Tetapi menarik sekali jadi dalam usia yang 5 tahun ini, Jamaah Rumah sudah memiliki cabang 6 cabang di 6 desa ya. 6 desa yang dikhususkan Kecamatan Karangtengah itu sudah 11 lokasi. Luar biasa pencapaiannya. Itu awal mula membukanya seperti apa? Bisa menginvasi yang ke desa-desa. Yang paling besar itu bukan hasil dari pola pikir pemikiran saya sendiri, bukan dari tenaga saya sendiri, tapi yang terbesar adalah hakikatnya Allah sudah mengizinkan, syariatnya mungkin karena anugerah itu jadi, semata-mata anugerah dari Allah. Jadi bisa di yang lain ada yang tergerak hatinya, yang mengalami ikuti berbagai istighosah, zikir di Jamaah Rumah, sehingga dengan sendiri ya itu terbentuk cabang-cabang Jamaah Rumah ya. Subhanallah. Para pemirsa, ini luar biasa. Ada asar, kita tahu bahwa hadis Nabi ini doa muhul ibadah, doa sila mukminin ya. Ini kekuatan doa yang yang dikedepankan. Subhanallah. Baik, apa pesan harapan bagi para pemirsa untuk tetap menjalankan hidup dan dikaitkan dengan apa yang menjadi satu aktivitas di Jamaah Rumah seperti zikir ini? Pesannya mungkin tidak panjang, pesannya tidak banyak, khususnya untuk kaum lelaki, wabil khusus untuk kaum Adam. Sebagaimana diketahui, setiap kali dalam khutbah Jumat itu ada salah satu rukun khutbah wasiat takwa. Wasiat takwa. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah, dengan berbagai macam kalimat yang isinya wasiat takwa. Maksudnya, kenapa wasiat takwa itu tercantum dalam 2 rukun khutbah Jumat? Kenapa? Ada apa di balik itu? Karena kita diharuskan, diwajibkan untuk selalu menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan tuanya dunia. Karena lebih tua dunia, kita lebih tua, lebih lama hidup di dunia itu, tantangan semakin besar, tantangan semakin rintangan semakin kuat, angin semakin kuat, kencang, terus lagi maksiat, badan segala macam. Untuk takwa kepada Allah itu tantangan semakin kuat. Kalau tidak diingatkan,
minimalnya 1 minggu sekali dalam wasiat takwa dalam 2 khutbah Jumat, saya nggak tahu. Maksudnya intinya pesan saya untuk khususnya untuk pribadi saya dan untuk semua, tetaplah berusaha untuk menguatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara, itu pesan-pesan dari Kiai. Tapi Pak Kiai, adakah orang yang ingin bergabung dari kalangan ahli maksiat ya? Artinya kan mereka ini kan ingin bergabung, tetapi malu karena memang mereka bukan ahli masjid, bukan ahli pengajian, bukan ahli dzikir. Di jamaah maklumat terbuka nggak buat orang yang seperti kalangan manusia, banyak kan sekarang anak muda itu yang terkena narkoba dan sebagainya. Jangan kalah sama keset. Apa itu? Jangan kalah sama keset. Keset aja tulisannya welcome. Diinjek tulisannya welcome. Kenapa kita lembaga pendidikan keagamaan tidak welcome pada siapa? Subhanallah. Jadi baik para pemirsa di majelis jamaah maklumat terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum, welcome. Karena memang tadi ada falsafah jangan kalah sama keset. Untuk keset saja sebagai lap lantai itu ada tulisan welcome gitu ya, insyaallah. Subhanallah. Terus yang kedua Pak Kiai, apa sih zikir yang sering dijalankan di jamaah maklumat? Mungkin untuk khusus di zaman marhuman, zikirnya itu Ratib Al-Aqas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas. Saya berpesan kepada umat muslim, muslimat, tua, muda, cobalah masuk ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. Jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu fanatik. Justru dikhawatirkan dengan fanatisme satu zikir itu dikhawatirkan justru berbalik jelek untuk dirinya sendiri. Contoh, semisal contoh, sudah jangan rotib alatos, ini aja rotib ini, sudah jangan, itu kan fanatisme. Sudah jangan manakiban, mending rotib saja. Sudah mending manakiban, jangan rotib. Itu jangan seperti itu. Tapi harusnya semua lah. Jangan seperti itu. Untuk saran saya untuk jemaah, untuk siapapun juga, ketika di lingkungan saudara ada majlis taklim, majlis dzikir yang sekiranya tidak menyimpang dari aturan-aturan syarat, janganlah ditinggalkan. Ada manakiban ikuti. Ada rotib al-hadad ikuti, ada rotib al-aqos ikuti, ada dalail simtuturor ikuti. Karena kita tidak tahu doa mana. Kita tidak tahu doa mana yang Allah diijabah, zikir mana yang Allah ijabah untuk kita. Kita tidak tahu kenyamanan hati itu. Betul, seseorang itu tidak mungkin sama. Jadi jangan menjustifikasi bahwa ini yang terbaik. Kalau ini yang terbaik, kenapa banyak versi roti? Iya. Ada Al-Hadad, ada Al-Idrus, ada Al-Aqos. Ya baik. Jadi pesan Kiai itu adalah jangan antis ya, jangan menjustifikasi ini yang paling baik gitu. Tapi ikuti semua. Mau manakib, mau sholawat, mau zikir yang mana, silakan buka. Ya, jadi punya satu kebebasan. Kebebasan dalam mengamalkan zikir tersebut ya, asal sesuai dengan yang digariskan oleh ajaran Islam ini. Baik, para pemirsa, saya mau bertanya kepada Kiai, itu jam berapa saja kalau hari Sabtu mulai? Untuk jadwal taklim dan zikir untuk ibu-ibu hari Sabtu pagi jam 8. Untuk laki-laki
malam Sabtu ba'da Isya. Malam Sabtu pada Isya. Malam Sabtu ba'da Isya. Terus lagi di sini kan ada jadwal rutinan juga malam Rabu. Malam Rabu. Ibu-ibu pengajian Al-Qur'an hari Selasa. Terus lagi hari Senin sore. Alhamdulillah Jadi setiap hari ada ya jadwal Insya Allah. aktivitas di Jam'an Makmumah. Baik para pemirsa, itulah sekilas profil daripada Jam'an Makmumah yang tadi sudah dijelaskan oleh Kiai kita, Kiai Ahmad Zaini Rosidin. Siapapun di antara kita semuanya yang ingin hatinya tenang, adem dan semuanya bisa bergabung di Jam'an Makmumah yang terletak di Kampung Sadewata ya. Iya, Kampung Sadewata RT 01 RW 02 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah. Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Depan asrama haji. Di depan asrama haji, baik dari yang dari Bandung, dari Jawa, kalau ini kan bisa bergabung di Jam'an Makmumah. Ini strategis, lokasinya di depan asrama haji Kabupaten Cianjur ya, Majelis Zikir Jam'an Makmumah. Terima kasih. Pesan terakhir saya, marilah kita bersama-sama, bukan hanya untuk di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doakan saya secara pribadi dan istri saya, anak saya, mertua saya, keluarga kerabat, sahabat, teman-teman dan kaum muslimin muslimat minta doanya dari kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma surji yusal muslimin Amin. wa asakiral muwahhidin Amin. wa alikal kafarata wal musyrikin Amin. wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din Amin. bihaqqi rabbil alamin. Amin. Ta'assana bil izzati wal jabarut Amin. wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut Amin. wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Amin. Isrif anna wadfa'ana al-ghala wal Amin. bala wal waba wal fitan wasyadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza Indonesia khassah Amin. wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Amin. wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah sudah diakhiri oleh doa oleh kiai kita, ulama kita, semua berkah. Itulah program Ayat Al-Amri dari kesempatan. Jangan lupa pemirsa like, comment, share, and subscribe akun YouTube Ayat Al-Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.